Malam itu, bagi DJ Doni, seharusnya hanya menjadi malam biasa setelah ia mengunggah konten kritik mengenai penanganan bencana di Sumatera. Namun, keheningan pecah ketika api tiba-tiba menjilat dinding rumahnya. Dua orang tak dikenal melempar bom molotov, sebuah pesan api yang jelas. Diam atau terbakar. Dani tidak sendirian. Di sudut lain negeri ini, para aktivis dan kreator konten terbangun dengan notifikasi ancaman pembungkaman di ponsel mereka. Serangan ini terjadi hampir bersamaan, masif, dan terorganisir. Fenomena ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ini adalah potret buram kebebasan berekspresi sepanjang di Indonesia sepanjang tahun 2025. Sebuah tren anti-kritik yang kian meluas, mengubah ruang digital dan ruang fisik menjadi medan tempur yang berbahaya bagi siapapun yang berani bersuara. Organisasi sipil SafeNet menangkap adanya pola yang menyeramkan. Teror ini bukan serangan acak. Para korban memiliki satu kesamaan. Mereka vokal menyuarakan kegagalan penanganan bencana di Sumatera. Dari layar ponsel, intimidasi merembes ke dunia nyata. Laporan SafeNet menunjukkan data yang mengkhawatirkan pelanggaran kebebasan berekspresi dan keamanan digital meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Aktivis kini menjadi target utama. Metode mereka beragam, mulai dari peretasan akun, doxing, hingga serangan fisik, seperti yang dialami Doni. Doni akhirnya melapor ke polisi, bukan hanya demi keselamatan dirinya, tapi agar spekulasi di ruang publik tidak liar, dan agar dalang di balik layar segera terungkap. Ingatan publik belum kering sebelum teror molotov melanda kreator konten. Kantor redaksi Tempo sudah lebih dulu menjadi sasaran. Pengiriman kepala babi ke kantor media tersebut menjadi simbol betapa biadabnya upaya untuk membungkam kebenaran. Jajasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut tindakan-tindakan ini sebagai cara-cara pengecut yang mempermalukan demokrasi. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman bagi penguasa, maka instrumen kekerasan mulai bekerja. Sepanjang 2025, daftar individu yang diteror setelah mengkritik kebijakan pemerintah terus memanjang, menciptakan efek gentar atau chilling, efek yang memaksa orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum berpendapat. Di tengah gelombang kecaman, Badan Komunikasi Pemerintah RI akhirnya angkat bicara. Pemerintah menyatakan sikap tegas, menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi terhadap warga negara, baik itu konten kreator maupun aktivis. Pemerintah mendorong agar proses hukum berjalan jika terdapat dugaan tindak pidana. Namun bagi organisasi hak asasi manusia, pernyataan saja tidak cukup. Amnesty International Indonesia memberikan peringatan keras jika aparat penegak hukum membiarkan kasus-kasus teror ini menguap tanpa pengusutan tuntas, maka negara secara tidak langsung sedang merestui budaya anti-demokrasi. Pembiaran adalah bentuk persetujuan diam-diam terhadap pembungkaman. Kini bola panas ada di tangan penegak hukum. Apakah pemerintah punya nyali usut